Halo, selamat hari Minggu semuanya. Balik lagi di Movie Rolling and Action. Barengan dengan Anda Bodang yang udah nemenin kalian semua nih dari Klub Nonton Lampung. Dan hari ini aku udah ditemenin sama orang yang udah lama kayaknya nggak mampir ke Movie Roll. Waktu di awal-awal Movie Roll, sekitar episode 10 ya mungkin ya, itu datang juga animator dari Lampung, kebanggaan kita semua. Dari Animedia Teknokrat ada Aga Arsari di sini. Hai Aga. Dan hari ini kita ditemenin sama Aris yang waktu itu jadi sound engineer-nya Animedia ya. Tapi hari ini kita ditemenin sama Sidik dari Animedia Teknokrat, 3D artisnya Animedia Teknokrat. Hai Sidik, halo. Nih hari ini kita bakal ngobrol banyak nih, soalnya kan kemarin kita udah sempet ngundang Kita Satu ya, dari Animedia. Film Kita Satu. Yang menang di Gemastik 10 tahun 2017. Dan kali ini kita mengundang film Langkah Baru yang menang Gemastik 9 tahun 2016. Nah, kini kita tanya-tanyain juga Gemastik itu apa sih? Barangkali ada teman-teman yang belum nonton episode 10 waktu itu. Kita mau tanya-tanya juga Gemastik itu apa, lalu kemudian waktu pas proses lomba di Gemastik itu seperti apa, dan lain-lainnya. Tapi nggak sekarang, kita simpen dulu, kita keep dulu pertanyaannya, karena kita akan ngobrolin lebih banyak soal itu nanti setelah yang lewat satu ini. Tetap di Movie Rolling and Action. Oke, balik lagi di Movie Rolling and Action. Dan sekarang udah masuk nih ya, kita udah ngobrol di awal-awal. Kita kedatangan 2 orang tamu dari Animedia Teknokrat, ada Mas Aga dan juga ada Kak Sigit di sini. Nah sekarang nih ya, kalau teman-teman hari Minggunya gabut, mungkin nggak gabut ya, mungkin butuh informasi lebih banyak ya soal perfilman teman-teman movie geek di rumah. Gampang banget, caranya tinggal nonton Movie Roll. Dan kalau misalnya kalian lagi nggak ada TV, nggak ada di depan TV, gampang banget caranya. Tinggal download aplikasi Kugo di App Store atau Play Store kalian, terus pilih menu nonton gratis dan pilih Radar Lampung TV jam 5 sore hari Minggu. Nah, kita balik lagi ke Mas Aga dan juga Kak Sigit. Kayaknya Aga nih ngomongnya Mas Aga gitu ya. Aga aja lah udah lo ya. Aga sama Sigit nih. Sidik, astaga. Aga sama Sidik nih ya. Ini kan animasi di Indonesia nih, kita ngomong nih, kalau di Lampung itu kan kita bisa bilang haluannya tuh Animedia Teknokrat ya. Bisa jadi, begitu ya? Tapi enggak juga. Enggak juga. Jadi sebenarnya haluannya tuh kemana kalau di Lampung, kalau menurut kalian? Kalau di Lampung, pertama kali itu dari SMK. Dari SMK? Justru dari SMK, itu jurusan pertama kali animasi itu di SMK 5. SMK Negeri 5 Bandar Lampung? Di Lampung. Lalu kemudian baru ke SMK-SMK yang lain. Oh, SMK-SMK yang lain. Lalu ada pencetus lah ya di Animedia. Lalu gitu di kan, Animedia. Dibuatlah gerakan animasi tersebut. Oke, dan kalau misalnya di Lampung berarti awalnya itu dari SMK Negeri 5 ya? Kebetulan Aga juga lulusan dari SMK Negeri 5 ya? Lulusan SMK. Jadi karena sayang nih ilmunya dari SMK udah dapet ya. Iya, daripada nggak dikembangin. Bener, akhirnya waktu kuliah? Ya, cari teman-teman untuk bikin film animasi. Oh, mantap nih kayaknya nih ya. Jadi tidak menyanyiakan bakat SMK. Dilanjutin pada saat kuliah. Jadi kan ada banyak juga yang udah lulus SMK malah lintas studi ya. Malah nggak ngelanjutin studi yang tadinya mereka fokuskan gitu. Dan ini agak melakukan sesuatu hal yang meneruskan studinya gitu. Nah, kalau misalnya di Lampung tuh kan berarti sekarang mungkin kalau mahasiswanya itu di Animedia Teknokrat ya? Di Animedia Teknokrat kebanyakan. Nah, kalian sendiri kalau misalnya di Indonesia gimana? Terintegrasi kah dengan komunitas-komunitas film yang lain gitu? Kalau untuk di Indonesia, itu kami belum terintegrasi. Cuman memang ada komunitasnya di Indonesia itu. Dia Ainaki, itu kumpulan dari
kayak studio-studio besar di Indonesia ada di situ. Studio-studio animasi besar di Indonesia kumpul Kayak di situ. komunitasnya gitu. Oh, mereka. begitu. Jadi kalau teman-teman dari Animedia mungkin belum ya? Belum. Tapi mungkin kemungkinan kayaknya sih juga kalau animasi di Indonesia itu belum banyak ya. Mungkin kita belum tahu ya lebih banyak ya. Tapi kalau misalnya nanti ketika suatu waktu ada gerakan-gerakan gitu kayaknya wajib deh Animedia buat ikutan juga. Wajib. Buat bawa nama Lampung ya nggak sih? Walaupun belum banyak di Indonesia tetapi kualitasnya tuh udah bagus-bagus banget. Iya. Ya banyak animator Indonesia yang dipakai di luar negeri juga ya. Banyak yang bekerja di luar negerinya. Kapan agak? Secepatnya. Secepatnya kapan sih Dik? Secepatnya menyusul ya. Mungkin boleh mulai dari Indonesia dulu ya, kan ada beberapa studio seperti Kumata Studio juga gitu kan yang aktif. Di Little Giant. Di Little Giant gitu kan. Itu banyak mungkin bisa mulai magang-magang di situ tuh Ga. Ya, lanjutin lah, jangan dilupain, jangan dilepasin gitu animasinya. Oke. Kita udah ngobrol tipis-tipis nih soal animasi di Indonesia dan sekarang kita mau tengok filmnya Aga. Boleh sih Aga present filmnya nih. Ya, ini film judulnya Langkah Baru. Dibuat tahun 2016 untuk lomba Gemastik 9 pada saat itu. Dan kurang lebih sih 8 menit durasinya itu. Jadi, inilah dia Langkah Baru. Selamat menyaksikan. Namaku Benny. Hobiku adalah fotografi. Ini adalah ceritaku dan desaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Benny, ayo sini masuk. Di mana ya? Aku lupa membawa tripodnya. Aha. Mending cari di online aja cepet. Yang bagus mana ya? Nah, ini aja. Permisi. Permisi. Ya, tunggu. Ini ada paket. Tolong tanda tangan di sini. Oh ya, Ini paketnya. terima kasih ya. Iya, sama-sama. Ben, ini ada paket buat kamu. Iya, Kek. Wah, bagus juga nih tripodnya. Coba dulu ah.
Kamu suka dengan Gucci-nya? Iya, desainnya sangat bagus. Itu Gucci khas kampung sini. Wah, kalau bagus seperti ini, pasti banyak yang beli ya, Pak? Dahulu sih banyak, tapi sekarang sudah mulai berkurang. Sudah beberapa tahun ini penjualannya menurun. Begitu juga dengan pendapatannya, bukan hanya saya, tetapi warga di kampung sini juga. Bagaimana caranya membantu warga di kampung ini ya? Hah? Aku lupa menkonfirmasi tripodnya kalau sudah sampai. Hah, aku tahu caranya membantu warga di kampung ini. Dengan cara berjualan online, pasti banyak yang akan melihat dan membeli produk mereka. Keesokan harinya, aku keliling kampung untuk mengundang para pengrajin ke balai desa untuk memperkenalkan e-commerce kepada para pengrajin. Dengan e-commerce atau jualan online, kita dapat memasarkan produk kita secara luas, tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Selain itu, kita juga dapat menghemat biaya pemasaran bila kita bandingkan memasarkan produk secara manual. Beberapa bulan kemudian, warga desa pun sudah mulai mandiri. Mereka sudah bisa berjualan melalui e-commerce. Banyak sekali pelanggan yang memesan dari beberapa desa, bahkan luar kota. Begitulah ceritaku, bagaimana aku mengenalkan teknologi kepada warga desa yang sangat bermanfaat bagi mereka dan semua orang. Masih di Movie Rolling and Action. Action. Tadi kita udah nonton film Langkah Baru dari Animedia Teknokrat. Wow, wow. Memang Wow. Animedia ini memang
memang spesialis 3D ya? Atau kalian pernah bikin 2D juga? Kalau Animede itu kan banyak anggotanya. Nah, kebetulan kami, saya, Sidik, dan teman-teman itu buatnya dua dimensi, 3 dimensi. Cuman ada juga teman-teman yang lain yang Ada buat 2 juga yang dimensi. bikin 2 dimensi. Dan itu outputnya kemana? Kalau kalian kan ke gemastik, apakah mereka juga ikut gitu? Ikut gemastik juga Ikut mereka. gemastik iya. juga ya? Beda nggak sih perlombaan antara 3D dengan 2D? Sama. Sama Animasi itu satu perlombaan, boleh 2 dimensi, boleh 3 dimensi. Oh begitu. Waktu itu sempat kita singgung-singgung juga ya apa perbedaan dari 2D dan 3D dalam pengerjaannya. Mungkin boleh disinggung lagi deh. Apa nih perbedaan dari tahap pengerjaan atau mungkin kayak kesulitan-kesulitan gitu dari masing-masing dari 2D maupun 3D? Kalau 2 dimensi itu lebih ke gambar langsung. Jadi kita dalam 1 detik itu ada 24 gambar, 12 sampai 24 gambar. Nah, Yang gambar per itu frame per second per ya? frame per second. Nah, setiap 24 itu berarti ada 24 gambar. Kita harus menggambar sebanyak 24 gambar itu. Dan itu bisa manual, bisa juga langsung di komputer. Sedangkan kalau 3D itu kita cukup buat satu karakter dan karakter itu bisa digerakkan untuk selanjutnya. Jadi menurut Aga mudah 3D atau 2D? Kalau bagi saya sih lebih mudah 3 dimensi karena saya lebih mendalami itu. Oke. Tapi ada keinginan kah untuk belajar yang 2D juga? Wah, banget. Banget Karena ya? 2 dimensi itu ada ciri khasnya sendiri. Mungkin anime itu rata-rata 2D ya? Anime 2D di Jepang. Anime 2D. Biasanya gabungan dia. Oh gabungan justru. Iya. Nah, itu gabungannya gimana tuh maksudnya? Untuk backgroundnya itu biasanya dia 3D. Mm-mm. Nah, untuk karakternya itu yang 2D. Soalnya kan Oh, background itu kan dia geraknya cepat. oh, Kalau dia harus digambar itu kan kayaknya capek ya. lama. Jadi Detailnya itu. dia objek 3D, cuman di rendernya itu dengan style 2 dimensi. Oh. Miripin. Oh gitu ya, agak-agak mumet ini. Agak-agak mumet. Oke, masuk ke film langkah baru nih ya. Udah dapat preambul tentang 2D dan 3D tadi itu. Dan aku sekarang kan berarti kan film langkah baru ini kan 3D kan? Ya, 3D. Dan awalnya itu kalian, kita fokus ke cerita dulu deh. Awalnya kalian dapat ide untuk membuat cerita langkah baru ini, gimana sih prosesnya waktu itu? Untuk ide, Menyesuaikan tema. ya dari pertama kita mau ikut gemastik itu kan, udah ada tema dari sana, tema lomba, dan kita pikirin tuh apa yang sesuai dengan temanya. Nah, tema 2016 itu apa? Waktu gue masih 9 itu. Apa ya? Nah, soalnya kalian kan bikinnya e-commerce kan? Kalau nggak salah itu ini tentang pemuda berdikari yang menyatukan bangsa lah. Oh, pemuda berdikari dengan teknologi. Dengan teknologi, nah ada embel-embel teknologinya Nah, tuh. that's why kalian pilih e-commerce ya? Iya. Berarti kalian pilih isu e-commerce itu kan, karena memang sekarang udah masuk ke 4.0 juga kan ya. Lalu kemudian semuanya itu sudah terintegrasi lewat internet, tapi kan ada daerah-daerah yang belum mengerti, belum Nah, terjamah itu. gitu ya. Mungkin dari sisi itu yang kalian ingin sentuh gitu ya. Bisa tuh diaplikasiin tuh kayaknya tuh. Ini ada terinspirasinya tuh dari mana sih soal e-commerce dan desa ini, atau mungkin kalian memang melihat itu sebagai suatu keresahan yang harus dihadapi? Ya kalau dilihat E-commerce itu daun banget. dan yang tahu itu kan baru segelintir orang waktu itu. Iya, heeh. Nah, jadi untuk yang konvensional kayak misalnya di Lampung ini kan banyak kayak penjual keripik pisang, terus tapis dan yang lain-lainnya. Itu kan mereka ada yang belum tahu tuh. Jadi jualannya masih secara offline. Nah, kami terinspirasi dari situ. Gimana kalau mereka ini dikasih tahu tentang e-commerce. Jadi penjualan juga bisa lebih luas gitu kan. Nah, dari situ. Oke, ini sebenarnya film bisa dibawa nih ke desa-desa nih. Bisa. Buat jadi pencerahan. Pencerahan buat teman-teman yang ibu-ibu, bapak-bapak gitu, teman-teman yang memang di desa itu punya industri kecil mikro ya, industri mikro itu bisa diberi pengarahan lebih lanjut soal e-commerce gitu, sehingga mereka bisa mengembangkan sayap bisnis mereka lebih luas lagi. Ini berarti film ini nggak kita cuma ngomongin animasi aja juga ya, kita ngomongin soal bagaimana kita
Memberikan melakukan manfaat untuk masyarakat. untuk masyarakat juga. Oke, lanjut. Berarti kalian memang terinspirasi karena memang kepikiran soal itu ya. Di Lampung banyak sekali industri-industri yang memang belum tersentuh oleh internet sehingga mikro ini belum bisa melebarkan sayap menjadi makro gitu ya. Yang kita ngomongnya gitu ya. Ya. Oke, berarti selanjutnya nih, Animedia sendiri tuh sebenarnya mulai memproduksi animasi itu sejak kapan sih? Apakah kalian masuk baru kalian produksi atau sebelum Aga masuk nih udah ada nih yang Animedia. animasi? Sebelum kita itu sudah ada ya, Dik ya? Oh, sudah ada. Udah Dari ada, tahun cuman berapa? namanya bukan Animedia, beda lagi. UKM animasi. UKM animasi. Itu udah pernah ada, udah pernah buat. Mereka kebanyakan 2 dimensi, tapi seiring waktu vakum mereka itu. Oh, vakum. Jadi Ya, jadi pas kami masuk itu lagi kosong, lagi nggak ada itu. jadi kalian rebirth lah ya, Iya. reborn lah ya, membuat Animedia Animedia. Teknokrat itu. Heeh. Biar ada wadah kami di sana juga kan. Nah, kalian tuh masuk Animedia itu tahun berapa? Tahun 2015. 2015. Jadi 2015. kalian 2015 baru masuk, tahun depannya tahu-tahu udah menang gemastik. Ya, Wih, keren juga alhamdulillah. ya. Hebat juga ya kan. Kasih tepuk tangan dong, jangan diem-diem aja nih. Yang di belakang diem-diem aja. Iya, Jadi baru setahun masuk ya. setahun, terus langsung boyong piala, juara Iya. 1 kan. Itu juga nggak nyangka sih. Nah, ini nih nggak nyangkanya itu kenapa? Karena ya itu kan baru setahun, terus perlombaan pertama kami sebagai tim kan. Film animasi pertama kami sebagai tim. Nah, kami buatnya juga ya udah yang penting dikerjain buat yang terbaik. Nggak kepikiran mau lolos gemastik gitu kan, nasional. Itu belum kepikiran. Belum ada kepikiran sama Iya. sekali. Nah, kalau misalnya diomongin dari segi timeline ya, kalau ngomongin soal rentang waktu, setelah kalian memenangkan kompetisi itu tahun 2016, adakah yang perubahan-perubahan dari dalam fasilitasi dan lain-lain itu terasa gitu? Untuk fasilitasi yang gimana nih? Ya, fasilitas dari kampus misalnya, atau iya. dari penghargaan apresiasi dari teman-teman misalnya. Dari gitu. kampus gimana, Dik? Ada. Nah, gimana tuh? Langsung ada itu dari kampus. Langsung Setelah kita ada. menang, tahun berikutnya itu kampus langsung kita perangkat visi. Jadi Langsung diadain. langsung difasilitasi. Langsung ya? di-upgrade. Visi Wah, Langsung di-upgrade. kata orang itu spek dewa. spek dewa. Rasanya langsung dikasih yang spek dewa ya, biar lebih giat lagi. Tahun depannya ternyata setelah dikasih fasilitas, masuk lagi, juara Masuk 1 lagi. lagi ya. Emang luar biasa ya ternyata. Oke deh, aku langsung ngomongin soal udah dikasih fasilitas, berarti kan sekarang kita ngomongin soal sumber daya manusianya nih kan. Ini kan Aga sini sebagai animator ya di film ini. Ya, Lalu animator. kemudian si Dik sebagai 3D artist. Nah, hal-hal yang harus dipelajari oleh seorang animator itu apa sih? Animator itu animator itu kan ngegerakin, membuat karakter itu bergerak sehingga karakter itu bisa kayak punya nyawa lah. Iya, heeh. Itu paling nggak kita mempelajari ada yang namanya 12 prinsip animasi. Nah, 12 prinsip animasi itu bisa disebutin nggak beberapanya? Mungkin hafal semuanya barangkali. Ada 12, nggak hafal semua sih. Kayak ada anticipation. Kayak anticipation itu lebih ke karakter. Kalau mau bergerak atau mau melakukan sesuatu pasti ada ancang-ancangnya dulu. Iya, Contohnya kayak manusia kan. Iya. Kita mau nendang bola kita harus ada ancang-ancangnya dulu. Ancang-ancang kakinya dulu, Iya, mau ya. ngelempar bola ada ancang-ancangnya dulu. Jadi lebih kelihatan hidup dia. Jadi kalian tuh menggerakkannya tuh bukan serta-merta bergerak saja, tapi ada manusia tuh jadi ininya ya. Jadi survei patokannya. kalian ya. Heeh. Biar lebih halus, biar nggak kayak robot gitu gerakannya kan. Oh, I see. Selain dari anticipation itu ada lagi mungkin yang lain? Ada arts. Arch. Arts itu dia gerakan manusia itu selalu melengkung. Maksudnya selalu tidak patah-patah. Selalu ada artsnya. Arts itu garis melengkung. Jadi setiap gerakan itu pasti kita jalan aja ininya pasti melengkung. Nggak lurus ya? Nggak lurus. Jadi itu yang mesti diinin. Nah, dari 12 prinsip itu menurutmu mana yang paling susah untuk dipenuhi?
pasti ada kan. Ini kendala animator Indonesia nih, misalnya salah satu contohnya animator Lampung si Aga nih, ada kendala dari 12 prinsip animasi yang harus jadi patokan, ini mana yang paling susah untuk dipenuhi nih? Yang paling susah apel. Apel itu kayak ini karakteristik dari karakternya. Jadi kita buat karakteristik biar karakter itu ada pembeda dari satu karakter Dengan dari karakter lainnya. Dari gerak gitu ya? Dari gerak, terus dari ciri khas kostumnya gitu. Oh, jadi itu justru malah lebih sulit. Iya, soalnya kalau misalnya karakter kita biasa aja, nggak gampang diingat sama audiensnya juga. Oh, jadi Gitu. Apple ya yang paling sulit ya. Bagaimana membuat pergerakan atau karakteristik satu tokoh itu berbeda dengan yang lainnya. Kalau misalnya kita manusia kan ya tinggal bergerak. Ini ya bisa diarahkan kamu karakternya seperti ini, makanya kamu harus lakukan seperti ini. Tapi kan ini kita yang buat gitu. Ya itu jadi menjadi sulit. Kita move ke Sidik. Tato. Ini sebenarnya jujur aja gue nggak tahu 3D artist itu ngapain. Jadi gue mau nanya dulu yang paling mendasar. 3D artist itu ngapain sih gitu? 3D artist itu dalam film animasi itu membuat objek seperti ini, kamera, meja, Oh. yang dipakai di dalam animasi itu. Latar itu termasuk Iya, pekerjaan latar. 3D artist juga. Mulai dari rumah, gitu environment. Namanya. Kalau lingkungan itu kita tentuin, misalnya ini animasi itu mau latarnya di mana? Apa di kota, di desa? Vital ya? Iya. Vital sekali ya. Kemudian Baik. dari environment itu kita isi. Ini rumahnya itu seperti apa? Biar sesuai dengan karakteristik dari animasi yang kita buat. Oh, Ya gitu. kan kalau di Lampung ini animasi kita buat itu untuk karakteristiknya rumahnya itu rumah panggung. Heeh. Jadi kalian banyak bikin rumah panggung gitu Iya. kan. Nah ini kalian ini kalau misalnya 3D artist ini bekerja ini kan ada butuh referensi nih dari kenyataan itu, kalian proses supaya menjadikan sesuatu yang nyata itu menjadi animasi itu gimana? Apakah kalian harus ambil gambar dulu? Survei gitu. Bisa itu kalau misalnya mau detail membuat suatu rumah atau suatu barang itu kita bisa datang dan ambil gambar dari Difoto gitu jadinya? difoto Heeh. biar sama Sama persis. dengan yang ada di dunia nyata. Oh, heeh, heeh. Cuman kalau bisa juga tanpa itu juga bisa. Nah kalau Sesuai untuk dengan yang di imajinasi. langkah baru ini kalian mau pakai yang mana? Kalau di langkah baru itu enggak Nggak langsung. riset, nggak ini ya, tapi dia punya pemahaman ini ya, pemahaman rumah panggung gitu ya. Jadi apa namanya rumah-rumah yang di desa itu dibikin rumah panggung ya. Itu juga tapi ada kain tapis gitu kan. Berarti dia berimajinasi. Dipikir oh kain tapis itu warna kuning, hitam, merah ya. Nah. Berarti itu yang dimasukin ke dalam objek itu kan. Tapis, kemudian Pisang, keripik pisangnya juga pisang. ada keripik pisang. Terus ada gerabah tadi kan di Pokoknya sana. identik dengan Lampung. Dimasukkan. Oke, ini pekerjaan 3D artist ini jadi sebenarnya berat ya kalau misalnya tidak punya pemahaman soal spasial itu kan berarti dia menghancurkan satu filmnya itu kan. Kalau animator mungkin bergerak lebih ke karakternya, kalau 3D artist itu ke latarnya. Iya, Jadi kalian environment. kombinasi kalian ini double maut Double maut. double maut nih ya, double kill kita ngomongnya ya kalau misalnya ditambahin animator dan juga 3D artist. Oke deh, ini aku mau langsung masuk ke harapan kalian deh buat temen-temen animator. Karena kan kita bisa lihat di sini bahwa banyak sekali teman-teman SMK yang sudah masuk jurusan animasi tapi tidak melanjutkan apa yang sudah mereka dapatkan di bangku SMA ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Adakah kalian kritis terhadap hal itu atau misalnya harapan-harapan kalian terhadap adik-adik SMK yang mau lulus ini gitu? Atau boleh dibagi-bagi, adakah prospek kerja yang bisa diambil oleh teman-teman animator gitu di kedepannya supaya teman-teman anak-anak SMK yang baru saja mau lulus dari jurusan animasi pikiran lebih terbuka, wawasan lebih terbuka. Boleh duluan siapa? Oke. Agak. Oke. Untuk adik-adik yang adik-adik. Iya. Untuk teman-teman SMK nih ya, kan udah belajar 3 tahun buat animasi, itu kan nggak waktu yang sebentar. Terus ilmunya juga masih jarang kan di Indonesia ini.
Jadi ya nggak harus sih, tapi ada baiknya sih dikembangin lagi setelah lulus, kita belajar lebih dalam lagi gitu untuk buat film animasi yang lebih baik lagi di Indonesia. Walaupun sekarang udah bagus banget di Indonesia. Oke. Untuk Jadi bisa prospek kerjanya mungkin apa deh kira-kira deh? Kalau untuk prospek kerjanya mungkin Selain di studio ada banyak ya? selain di studio mungkin bisa mulai dari freelance. Oh, kalau Sama freelance gimana tuh? freelance dari project-project luar itu lumayan. Lumayan banyak ya. Iya. Nah, tuh udah dikasih tahu kan tuh. Jadi jangan takut yang punya bakat-bakat itu ya, jangan menutup diri, jangan anggap kalau misalnya aku cuma bisa kayak gini doang, apa yang bisa aku hasilkan gitu. Enggak, tapi peluang itu sebenarnya ada banyak sekali. Dari perusahaan-perusahaan kadang ada butuh yang animator untuk membuat animasi gitu kan. Jadi sebenarnya lebih kembali ke kita ya. Dari kitanya lagi. Dari kitanya mau lagi. berkembang atau enggak? Mau berkembang atau enggak. Kalau mau di situ-situ aja juga boleh, silahkan gitu. Tapi ya rasakan sendiri gitu. Oke deh, ini pesan-pesan dari Kak Aga dan juga Sidik ini bagus banget ya. Jadi bisa dimulai dari freelance ya, atau bisa juga mulai masuk ke industri-industri kreatif animasi yang ada di Indonesia. Banyak tadi udah disebutin dua contohnya, ada Kumata dan juga ada Little Giant ya. Itu yang memang studio animasi di Indonesia. Bisa mungkin kalian mulai apply, menambah ini juga ya. Ada kok nggak salah ada semacam diklat animasi pelatihan juga banyak rutin tuh. Itu malah Rutin bahkan setiap tahunnya ya. Bisa dimulai dari sana. Kalau yang diklat sudah merasa dirinya aku mau coba untuk masuk magang, ada banyak selain dari dua itu, bahkan juga ada banyak, kalian harus searching juga di Google. Mungkin setelah itu kalian mau lanjut di sana boleh, mau freelance juga boleh, itu up to you. Tapi kembali lagi, kita butuh lebih banyak animator di Indonesia. Oke deh, thank you ya Aga dan juga Sidik. Hari ini kita udah berbagi banyak banget. Ini banyak banget sumpah. Kita udah kulik-kulik nih ya, pekerjaan 3D artis itu ngapain, animator itu ngapain, lalu kemudian prosesnya bagaimana. Itu udah banyak banget yang kita dapetin, dan semoga teman-teman yang ada di rumah bisa mengaplikasikan informasi yang udah kalian dapetin hari ini untuk menambah aktualisasi diri kalian ke depannya. Jadi thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton Movie Roll hari ini. Jangan lupa saksikan Movie Roll setiap hari Minggu jam 5 sore cuma di Radar Lampung TV. Dan buat kalian yang nggak bisa nonton TV di hari Minggu, gampang banget caranya, tinggal download aplikasi Kugo di App Store atau Play Store kalian. Lalu kemudian kalian pilih nonton gratis di pilihan menu, dan di sana udah ada Radar Lampung TV. Jadi kalian bisa nonton di mana aja jam 5 sore hari Minggu. Dan buat kalian yang mau diundang ke depan kayak Kak Aga dan juga Kak Sidik, gampang banget caranya, tinggal cek ke Instagram @klub.nonton, dan di sana kalian bisa hubungi 0858 825 97226 atas nama Ferry Ardian, dan kalian bisa tanya-tanya ke dia, gimana sih Kak caranya supaya aku bisa ngasih film aku ke Movie Roll dan lain-lain. Ikutin aja cara-caranya, ntar kalian diundang di sini ngobrol barengan ada. Jadi aku bisa say goodbye buat kalian sekarang. Jangan sedih karena aku akan ada minggu depan, and bye bye. Movie Roll rolling and action.